teman-teman, kembali lagi dengan saya Paramita R. Siregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data primer menggunakan program statistik SPSS. Nah, sebelum kita lanjut pada pengolahan datanya, ada baiknya kita mengetahui beberapa pengertian dari data tersebut. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan data primer. Jadi, data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Nah, sumber data primer adalah responden individu, kelompok. Internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan melalui internet. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan SPSS. Jadi, SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Nah, dengan SPSS kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Selain analisis statistik, manajemen data atau kasus seleksi, file yang membentuk kembali atau membuat data turunan, dan data dokumentasi atau sebuah metadata kamus disimpan di dalam data file adalah fitur dari perangkat lunak dasar. Nah, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami untuk cara pengoperasiannya. Nah, beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse SPSS. Banyak juga digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset-riset sains. Nah, SPSS pertama kali muncul dengan versi PC. Bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS PC plus versi DOS. Tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kegunaan dari uji validitas dan uji realitas. Nah, yang pertama itu kegunaan uji validitas adalah untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Nah, secara umum uji realitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda juga. Oke teman-teman, kita langsung aja ke proses pengolahan data primer dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu tabulasi data di dalam Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabulasi data supaya memudahkan saat pengerjaan. Oke. Di sini terdapat kolom responden. Ada juga butir pernyataan Y. Ada juga butir pernyataan X, X1, X2, X3 sampai dengan X4.
sini juga kita mempunyai 100 responden. Oke, kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya, di mana kita akan melakukan pengolahan data. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja data yang telah kita buat tadi ke SPSS untuk memudahkan kita tanpa harus mengetik ulang. Oke. Sudah terpaste. Nah, di bagian measure kita ubah menjadi scale. Kita ubah menjadi scale sampai ke bawah. Maka semuanya udah ini ya, udah jadi scale. Nah, di bagian desimal yang tadinya 2 kita ubah menjadi 0. Sampai ke bawah. Oke, lalu kita ke data view. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy paste dari data tabulasi yang sebelumnya kita buat di Excel. Kita copy dari butir pernyataan Y sampai dengan butir pernyataan X1, X2, X3 sampai dengan X4. Oke, kita copy semua datanya sampai ke bawah. Copy dulu. Kita balik ke aplikasi SPSS. Nah, tinggal kita paste aja data yang tadi. Nah, di sini sudah ada data yang ada di Excel tadi. Selanjutnya kita klik tab analisis. Nah, kita ke bagian scale, lalu kita pilih reliability analysis. Nah, di sini pada kotak dialog reliability analysis kita pilih dari variabel LA sampai ke bawah. Nah, lalu kita blok dengan Ctrl A. Lalu klik tanda panah. Nah, di sini datanya udah pindah ke kotak dialog item. Nah, kita harus mematikan bahwa modelnya itu alpha.
Nah, kita klik statistik, kita centang scale of if item deleted, lalu enter item, kita centang correlation, lalu continue. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul data. Di sini juga terdapat data reliability statistik. Nah, pada tabel item total statistik terdapat corrected item, total correlation. Nah, nilai tersebut merupakan nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item atau total correlation di mana R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, perhitungannya adalah jumlah responden dikurang 2, yaitu 100 kurang 2 sama dengan 98. Maka nilai R tabel untuk di F sama dengan 98 dengan alpha sama dengan 5% atau dengan pengujian satu arah sebesar 0,197. Nah, untuk kesimpulannya, jadi uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Dan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan dengan pengolahan data primer dengan menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.